Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliza Herlina dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang berkembang pesat dan mempengaruhi wilayah lainnya. Pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan seringkali disamaartikan. Meskipun demikian, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kalau pusat pertumbuhan, dia hanya berkaitan dengan konsep keruangan. Sedangkan kalau dia di kutub pertumbuhan, dia berkaitan dengan konsep ekonomi seperti perindustrian. Adapun teori-teori pusat pertumbuhan, yaitu adanya teori-teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunari Millard. Ia menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki pusat pertumbuhan dan di mana mempunyai daya tarik untuk tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Polarisasi ekonomi ini menggunakan konsep pusat pinggiran atau core periphery, di mana dia berperan sebagai pusat kegiatan. Polarisasi ekonomi ini mendorong terbentuknya terjadinya pusat pertumbuhan yang mengakibatkan spread effect dan backwash effect. Apa yang dimaksud dengan spread effect dan backwash effect? Kalau spread effect adalah efek penyebaran pembangunan di suatu wilayah pusat pertumbuhan ke daerah lainnya, dia bersifat menguntungkan. Contohnya seperti investasi dan modal ke daerah lainnya itu ke daerah lainnya laju meningkat. Sedangkan kalau backwash effect, di mana dia efek pengurangan dan dia bersifat negatif. Contohnya seperti terjadinya kemacetan lalu lintas di pusat pertumbuhan. Teori yang kedua yaitu merupakan teori dari kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan merupakan kawasannya yang industri, kemudian kegiatannya yaitu ekonomi yang mempunyai daya tarik sehingga mempengaruhi daerah sekitarnya. Nah, pada tahun 1949, Pirog yang merupakan pakar ekonomi dari Prancis mengemukakan tentang teori ini. Nah, dia menyatakan bahwa pusat kegiatan di suatu wilayah itu ditandai dengan adanya sentripetal. Nah, sentripetal adalah gaya yang mengakibatkan kegiatan lain dan mempengaruhi kutub pertumbuhannya. Kemudian muncullah tahap-tahap perkembangan kutub pertumbuhan ini. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu namanya tahap pra-industrial. Tahap ini ditandai dengan tidak terjadinya interaksi antar wilayah. Kemudian masuklah ke tahap yang kedua yang kita sebut sebagai industrial. Tahap ini ditandai dengan masuknya teknologi, kemudian daerah tersebut mulai agak berkembang, kemudian perkembangan ekonominya mulai berkembang. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini disebut sebagai tahap transisi. Tahap transisi ini di mana daerah inti tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian perkembangan ekonominya berkembang sangat pesat, dan interaksi antar wilayahnya pun semakin intensif. Dan masuk yang ke tahap yang keempat, tahap yang lebih serius yang disebut sebagai dengan post-industrial. Tahap ini ditandai dengan adanya wilayah atau daerah tersebut dapat sangat berkembang sangat pesat, kemudian dapat memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing, kemudian interaksinya pun semakin meluas, perkembangan ekonominya kemudian semakin berkembang sangat pesat, atau kesenjangan ekonominya itu atau keterhambatan dari ekonominya itu berkurang, kemudian teknologi yang masuk yang tadinya berkembang kemudian sangat berkembang sangat pesat dan digunakan oleh pusat pertumbuhan tersebut. Teori selanjutnya yaitu teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dikemukakan oleh 2 orang. Yang pertama, dia bernama Walter Christaller.
dia menyatakan pada tahun 1933, kemudian diperkuat oleh August Lange yang kedua ini pada tahun 1945, di mana menurut Christaller dia menyatakan bahwa pusat pertumbuhan didasari oleh lokasi dan pola penyebaran pemukiman ke dalam ruang. Sedangkan menurut August Lange dia menyatakan bahwa cara terbaik dalam pusat pertumbuhan dengan berdasarkan aspek dari keruangan ini adalah dengan membentuk jaringan heksagonal. Kemudian adapun konsep dari teori tempat sentral ini. Yang pertama dia itu population threshold dan yang kedua ada range. Kemudian adapun dari syarat dari teori tempat sentral ini. Nah, yang pertama dia itu harus tempatnya berseragam. Terus yang kedua yaitu dia harus tingkat ekonomi penduduknya itu harus relatif homogen. Kemudian adapun 3 aspek dari tempat sentral ini. Yang pertama yaitu tempat sentral menurut pasar atau K3. Kemudian yang kedua ada tempat sentral menurut administrasi yang disebut sebagai K4, dan yang terakhir ada tempat sentral menurut transportasi atau yang disebut dengan K7. Yaitu adapun faktor penentu dari pusat pertumbuhan. Yang pertama sumber daya manusianya, yang kedua sumber daya alamnya, yang ketiga fasilitas penunjangnya, dan yang terakhir ada kondisi dari topografi itu. Dan kemudian adapun pengaruh dari pusat pertumbuhan. Yang pertama pemusatan dari sumber daya manusianya, yang kedua perkembangan ekonominya, dan yang terakhir perubahan sosial dan budayanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.